Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Hafni Hasdun Hamzah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Unit kerja SMA Negeri 1 Ampana Kota akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran di mana guru lebih mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi, yakni mengutamakan aspek kognitif, sehingga menuntut semua anak untuk memahami semua materi yang saya jelaskan. Padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka kurang bersemangat dan bahkan ada yang hanya seperti tatapan kosong. Kemudian saat saya menanyakan anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengonstruksi pengetahuan. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat mengubah perilaku saya. Antara lain, yang pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang berikut, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, pembelajaran harus menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan tentunya sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Olehnya, saya akan mengintegrasikan bermain dalam pembelajaran
agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa dengan konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang ketiga, penanaman nilai agama. Salah satu contohnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya, nilai budaya. Hal ini penting untuk kita terapkan kepada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Selanjutnya, penanaman nilai budi pekerti, di mana Ki Hajar Dewantoro mengatakan budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau dengan kata lain, cipta berupa kognitif, karsa berupa afektif, sehingga menciptakan karya berupa psikomotor. Pendidikan budi pekerti dalam hal ini karakter, yaitu bulatnya jiwa manusia, bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang akan menumbuhkan energi jiwa manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro harus segera kita terapkan dalam segala pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berpusat pada anak. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman nilai agama, budaya, dan budi pekerti. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih.